Gawat, politik Indonesia makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, gawat, setelah JHT, kini BPJS Kesehatan jadi syarat jual beli tanah. Ini berbahaya, niat baik dengan cara buruk. Anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera menyatakan ketentuan yang mewajibkan syarat BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah semestinya dicabut. Menurut Mardani, ketentuan tersebut berbahaya karena memiliki niat yang baik, tetapi dilaksanakan dengan cara yang buruk. Ini berbahaya, niat baik dengan cara yang buruk. Masing-masing mestinya bisa diselesaikan dengan cara yang baik, kata Mardani, Jumat 18 Februari. Politikus Partai Keadilan Sejahtera PKS itu berpandangan, kebijakan ini merupakan bentuk pemaksaan agar masyarakat bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan. Padahal, Mardani berpendapat optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diatasi dengan sosialisasi yang baik tanpa menyulitkan kebutuhan masyarakat lainnya, termasuk jual beli tanah. Jangan sampai membuat proses jual beli tanah jadi terhambat karena urusan BPJS. Karena BPJS bisa disosialisasikan dengan baik dan tepat, jangan dengan cara menyusahkan proses yang lain, ujar Mardani. Berita kedua, ngurus minyak goreng dan kedelai tidak becus. Menteri Jokowi hanya menang di gaya. Pemerintahan saat ini dinilai tidak memiliki kompetensi. Hal itu bisa dilihat dari cara mengatasi kelangkaan minyak goreng yang hingga kini belum ada hasilnya. Padahal masyarakat sudah lama mengeluhkan harga minyak naik dan kemudian adanya kelangkaan minyak goreng di tanah air. Selain kelangkaan minyak goreng, saat ini muncul pula keluhan para petani dan pengusaha tahu dan tempe terhadap kelangkaan pasokan bahan baku tahu dan tempe, yaitu berupa kedelai. Kelangkaan minyak goreng tersebut sudah terjadi hampir 4 bulan ini. Para menteri yaitu Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian dinilai telah gagal mengatasi hal ini. Menanggapi hal tersebut, ekonom senior Rizal Ramli mengatakan bahwa banyak menteri Jokowi yang hanya menang di gaya, doyan pidato revolusi industri 4.0, inovasi digital, dan lain-lain. Namun, ngurusi minyak goreng dan kedelai saja tidak becus. Sungguh ironis, ujar mantan Menko Perekonomian itu di Jakarta, Jumat 18 Februari. Mantan kepala Bulog itu mengatakan bahwa dirinya sangat prihatin dengan emak-emak yang saling dorong berebut minyak goreng hingga terjatuh. Wartawan senior Ilham Bintang dalam artikel opini berjudul "Kelangkaan minyak goreng seperti jalan tiada ujung" mengatakan bahwa urusan kelangkaan minyak goreng yang tidak ada habis-habisnya itu mengikuti judul novel wartawan legend, Jalan Tak Ada Ujung. Novel tersebut berlatar perang kemerdekaan Indonesia yang bercerita tentang guru Isa, guru sekolah yang membantu para gerilyawan namun hidup dalam ketakutan. Ketakutan serupa kini dialami para suami di seluruh Indonesia sejak kelangkaan minyak goreng terjadi. Para kepala rumah tangga stres, tidak bisa tenang hidupnya menghadapi istri-istri yang merepet sepanjang hari, mengutuki ironi kelangkaan minyak goreng. Para suami juga khawatir kondisi itu bakal lebih runyam, merembet, bikin imunitas ibu-ibu merosot. Padahal itu lebih berbahaya di masa pandemi yang juga tiada ujung. Menurut Ilham, kelangkaan mahalnya minyak nabati adalah sebuah ironi bagi Indonesia, negara produsen sawit terbesar di dunia. Kita tahu, pemerintah memang sudah turun tangan mencoba mengatasi, sudah menggunakan segala jurus, namun belum membuahkan hasil. Sudah 4 bulan keadaan runyam ini berlangsung, ujarnya. Sebetulnya, tidak hanya minyak goreng, tetapi hampir semua kebutuhan 9 bahan pokok mengalami lonjakan harga belakangan. Mencemaskan banyak kalangan karena solusi belum ditemukan, sementara bulan Ramadan semakin dekat. Yang pada bulan puasa itu biasanya konsumsi 9 bahan pokok justru semakin meningkat. Menurut catatan Ilham, sudah ada beberapa persoalan yang pernah membebani masyarakat, hanya bisa diatasi oleh Presiden Jokowi. Tidak cukup hanya menteri maupun anggota parlemen. Namun, entah kenapa, belum terdengar Jokowi terusik. Tak sepatah kata pun yang pernah kita dengar
terlontar dari Presiden merespon kelangkaan minyak goreng dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Padahal, urusan begitu, Jokowilah jagonya. Sudah dibuktikan beberapa kali menurunkan alat-alat kesehatan seperti tes swab, vaksin, dan lain sebagainya. Bikin pedagangnya yang orang-orang kuat, kabarnya malah ada lingkaran istana, gigit jari. Ayolah Presiden, Maturoh, bicara supaya kelangkaan dan lonjakan harga 9 bahan pokok, khususnya minyak goreng, cepat menemukan ujung. Tidak seperti nasib Isa, guru di dalam novel Jalan Tidak Ada Ujung, Muchtar Lubis, pungkasnya. Netizen pun angkat bicara, Harun Yu, pengusaha martabak, kena imbas nggak ya? Berita ketiga, makin menjadi, Hotman Paris makin berani, kritik menteri. JHT cair 56 tahun. Ingat, Jiwasraya dan Asabri. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua JHT yang menetapkan bahwa JHT baru bisa dicairkan saat pekerja berusia 56 tahun dikritik berbagai pihak. Salah satunya pengacara kondang Hotman Paris. Menurut dia, negara tidak berhak menahan uang milik buruh selama puluhan tahun, apalagi ketika buruh membutuhkannya untuk bertahan hidup. Hotman juga khawatir uang milik buruh di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek disalahgunakan. Ia mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bahwa bisa saja nantinya terjadi kasus korupsi besar-besaran seperti di Jiwasraya dan Asabri. Uang hasil keringat buruh selama puluhan tahun bisa hilang begitu saja. Memang benar uang itu diinvestasikan BPJS untuk berbagai investasi. Tapi ingat Bu, kalau sudah puluhan tahun, ingat kasus Jiwasraya Asabri. Walaupun dia diawasi OJK reksadananya, apa yang terjadi? Itu uang, siapa yang dimainkan Jiwasraya dan akhirnya hilang itu uang? Tolong hati-hati Bu. Sekali lagi, ini adalah uang dari si buruh tersebut. Benar-benar tidak ada alasan untuk menahan puluhan tahun. Salam Hotman Paris, kata Hotman, seperti dikutip dari Instagram pribadinya, Jumat 18 Februari. Hotman menilai bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 tak berkeadilan dan berlawanan dengan nalar hukum. Inti pokoknya adalah, dalam membuat peraturan, harus dipikirkan nalar aturan hukum dan keadilan, tegas Hotman. Soal klaim Menaker Ida Fauziah bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN. Hotman berpendapat bahwa harusnya Undang-Undang SJSN juga direvisi, sebab menahan uang buruh adalah kebijakan yang tidak adil. Hukum itu harus adil. Kalau ada undang-undang yang selaras dengan aturan ibu, harusnya segera undang-undang itu diubah agar berkeadilan. Dari segi nalar, hukum apapun, tidak ada alasan untuk menahan uang orang, ujarnya. Meski sudah ada jaminan kehilangan pekerjaan JKP, Hotman menyatakan bahwa JHT tetap tidak boleh ditahan-tahan ketika buruh di PHK. Sebab dana JHT sesungguhnya milik buruh. Tidak ada alasan untuk menahannya. Memang ada berbagai jaminan, ada JKP dan sebagainya. Tapi berapa bulan sih uang itu cukup untuk membiayai hidup keluarganya? Terlepas dari alasan apapun, karena itu adalah uang dia. Tidak ada alasan apapun untuk menahan uang tersebut, apalagi sampai menahan puluhan tahun, tutupnya.